Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edwin di channel Belajar Coding. Oke, di video ini saya akan menjelaskan tentang operator ya. Jadi, dari video yang sebelumnya yang fungsi ya. Jadi, fungsi itu ada dua jenis kemarin itu ya. Jadi ada fungsi standar dan ada fungsi buatan. Yang saya buat tutorial kemarin itu yang pertama itu fungsi buatan. Jadi sebelum lanjut ke tutorial yang berikutnya, fungsi standar, ini saya akan menjelaskan tentang operator string. Kita lanjutin dulu. Nah, jadi operator string itu ada dua model. Operator yaitu tanda titik ya, yang disebut dengan concatenation. Terus operator atau operator penyambung string seperti ini, titik sama dengan, sebagai operator penugasan, penyambung string, concatenation, assignment operator. Nah, kalau untuk apa tadi itu ya, operator penugasan itu sudah ada di tutorial saya tentang operator sebelumnya. Jadi ini yang terakhir tutorial operator saya masukkan di deskripsi ya untuk linknya, tutorial tentang operator penugasan. Oke, di sini langsung saya praktekkan aja. Kalau untuk operator string ini nanti saya buat satu persatu dulu. Setelah itu saya buat memakai model dengan tanda titik. Ini tadi ini yang namanya concatenation. Terus dan memakai operator penugas titik dengan penugasan atau disebut penugasan penyambungan string ya. Oke, di sini saya langsung praktekkan. Ini saya close saja dulu ya. Sebelum praktek, aktifkan dulu aplikasi web servernya ya. Caranya klik start. Setelah itu kita cari posisi paling bawah sendiri, biasanya ini XAMPP SAM ya. Setelah itu ini ada SAM control panel. Ditunggu sebentar. Ini sudah aktif SAM-nya, ada tanda hijau. Web server, sorry. Ada tanda hijau di Apache sama MySQL. Jadi yang kita butuhkan ada dua modul, Apache sama MySQL. Pastikan kedua ini aktif ya. Oke, kalau sudah aktif seperti ini, kita close saja. Terus kita buka folder posisi filenya ya. File SAM ya. Jadi posisinya dia ada di C. Ini ada folder SAM. Setelah itu masuk ke htdocs. Di sini saya buatnya di luar aja. Jadi di sini saya buat file baru. Namanya string ya. Saya kasih nama langsung string gini aja. Oh, sorry. String tipe datanya PHP. Ini ya saja. Setelah itu ini saya edit pakai Notepad++. Oke, ini sudah terbuka ya. Jadi kalau untuk string ini pertama kita pakai kode PHP dulu. Oke, di sini saya contohkan, di sini saya tampilkan aja dulu echo praktek operator string titik koma. Ini saya buat baris baru seperti biasanya ya, BR ya. Setelah itu di sini saya buat yang namanya string 1 ya. Nanti kan saya buat dua string, nanti kita prakteknya untuk apa namanya tadi itu operator tanda ya. Untuk string satunya ini saya isi dengan, ini saya pakai tanda petik 2 ya.
titik koma, jangan lupa di sini saya buat hello. Yang kedua, string kedua, ini saya buat namanya word. Nah, begini. Jangan lupa titik koma di akhir sintak ya. Jangan lupa titik koma. Di sini saya coba string cuma satu ya. Di sini saya pakai echo variabel string 1 titik koma. Jangan lupa titik koma. Ini saya save. Setelah itu buka web browser ya. Buka web browser. Terserah mau pakai Chrome, Google Chrome kayak gini atau Firefox bisa. Ini saya buka localhost. Setelah itu di sini saya ketikkan tadi itu apa tadi namanya ya? String ya. String.php. Nah, ini dia praktek operator string. Halo. Kan yang saya tampilkan kan cuman string 1. Seperti itu. Terus contohnya kalau untuk string 1 tanpa operator tanda itu munculnya kayak gini. Nah, ini dia. Kalau saya tampilkan lagi, saya coba praktek satunya lagi ya. Di sini saya buat apa namanya? Baris baru. Untuk membuat baris baru, tambahin tanda petik ya. Oke. Di sini saya di sini ya, benar sih. Setelah itu kita membuat komen ya. Saya ketikkan di komentar sini operator concatenation. Oke. Untuk komentar ini ya, saya sudah buat tutorialnya di video pengenalan PHP. Nanti saya taruh juga linknya di deskripsi ya, untuk yang namanya komentar ya. Di sini saya pakai buat string lagi, namanya string variable, sorry ya. String gabung, sumpah begini, string gabung 1 sama dengan, di sini saya pakai concatenation ya, jadi variabel string 1 titik ya, tanda petik jangan lupa, tanda petik lagi, titik lagi. Setelah itu variabel string 2 titik koma, jangan lupa. Di sini saya mau menampilkan memakai echo ya, variabel string gabung 1 titik koma. Ini saya buat yang namanya apa namanya, baris baru ya. Oke, coba kita praktekkan hasilnya kayak apa. Ups. Oh ya, ini ada yang error di line 8 ya. Di line 8 ini harusnya kita pakai operator concatenation. Jadi ini harusnya dikasih titik. Nah, begini. Pakai ini ya. Jadi kayaknya hampir ada video tutorial saya sudah pakai yang namanya operator ini. Jadi secara tidak langsung sudah mempraktekkan ya. Cuman satu ini, ini juga sama ini. Nih, kasih titik juga. Oke. Saya save ya.
Ini saya coba refresh, hasilnya kayak apa? Nah, ini dia. Halo, hello world. Jadi kayak gini, contohnya untuk operator concatenation. Tapi kalau teman-teman lihat di video saya yang sebelumnya, itu saya sudah praktekin untuk concatenation, tetapi secara tidak langsung saya masih belum jelasin untuk operator ini namanya apa. Cuman saya jelasin secara kodenya aja ya. Ini tadi yang di sini hello world-nya dia masih gabung ya. Ini coba kita pakai tambahin spasi di sini, hasilnya kayak apa? Dia ada spasinya. Jadi spasinya itu kita tambahin di tanda petik ini ya. Seperti ini contohnya kalau untuk operator concatenation. Di sini saya mau coba praktek lagi untuk operator apa tadi namanya itu ya? Operator penugasan penyambungan string ya. Di bawah sini, bentar, di bawah sini saya tambahin yang namanya komentar lagi ya. Jadi di sini saya buat komentar operator penugasan penyambungan string. Oke. Atau salah ketik. Concatenation assignment operator. Oke. Di sini saya buat variabel ya. Variabel saya manggil variabel tetap string gabung ya. String gabung 1 sama dengan saya langsung aja di sini ya, string gabung 1 titik sama dengan tanda petik di sini ya 2. Saya buat baris baru di sini pakai BR begini. Setelah itu string gabung ini kode PHP dengan operator penugasan penyambungan string. Oke. Supaya ya saya contohin seperti ini aja. Jangan lupa titik koma ya, supaya nggak error. Ini saya save. Hasilnya seperti apa? Dia nggak muncul ya. Ini tadi sudah saya save atau belum? Sudah ya, sudah saya save ya. Oh, ini belum saya tampilkan di bawah, belum ada ekonya. Echo variabel string gabung 1 titik koma. Kalau saya pakai yang ini aja, hasilnya kayak apa ya? Saya save dulu ya, jangan lupa di save. Setelah itu di refresh di sini hasilnya seperti ini dia. Hello world, ini kode PHP penyambungan string. Jadi dia nyambungin stringnya ya. Jadi string gabung yang ada di sini dia ini kan nyambungnya hello world, yang ini hello, yang ini world. Ini dia hello world, ini kode PHP dan operator penugasan penyambungan string. Jadi yang atas ini tetap dipanggil dan dia membuat
jalur baru lagi. Coba kita gabungin lagi ya. Yang bawahnya lagi saya tambahin lagi variabel string gabung 1 titik sama dengan tanda petik ya. Ini mudah. Tanda petik lagi, titik koma. Hasilnya seperti apa? Jangan lupa di save ya. Dia nambahin di sebelahnya ya. Jadi fungsinya ini dia untuk menyambungkan string, tapi dia nggak ada spasi rasanya. Coba di sini saya tambahin spasi. Nah, ini dia. Jadi untuk operator yang tadi, mana tadi ya? Saya buka dulu untuk slide-nya ya. Wih, dari awal. Nah, ini dia. Jadi yang titik sama-sama dengan ini sebagai operator penugasan penyambungan string. Jadi dia dipakai untuk menyambungkan string. Sama aja sih. Yang hanya titik ini saja dia dipakai untuk menyambungkan string. Tetapi yang paling sering saya pakai itu yang pertama ini, yang pakai titik ini. Kalau yang titik sama-sama dengan itu jarang saya pakai. Pernah sih saya pakai tapi nggak terlalu sering. Yang paling sering itu yang ini. Oke. Kira-kira untuk operator string cukup sampai di sini. Tetapi di sini saya akan saya tambahin lagi tutorial bonus ya. Ada tambahan lagi bonus. Jadi di sini saya tambahin yang namanya array. Nah, ini dia. Array itu kalau dalam bahasa saya sendiri saya pakai untuk menyimpan banyak data berupa variabel. Kalau di penjelasannya kan di sini array merupakan sekumpulan variabel yang mempunyai jenis informasi yang sama serta dinyatakan dengan nama yang sama. Array adalah konsep yang berarti dalam pemrograman karena array memungkinkan untuk menaruh informasi ataupun referensi objek dalam jumlah yang banyak serta terindeks. Jadi biasanya saya pakai untuk menyimpan data, contohnya kayak transaksi ya. Transaksi kan datanya sebelum dimasukkan ke tabel transaksi itu biasanya saya tampung di array dulu, setelah itu saya pindahkan ke transaksi. Jadi array biasanya saya pakai seperti itu. Ini saya coba praktekin ya, langsung saya praktekin. Ini saya tutup dulu slide-nya. Untuk array ini saya praktekkan memakai pengulangan ya. Di sini saya buat file baru. Saya buat file baru aja ya. Jadi saya kasih nama array.php. Ini yes saja. Mana array? Oh, paling atas ya. Ini saya edit pakai Notepad++. Di sini saya ketikkan kodenya PHP ya, PHP. Di sini saya pakai function, saya pakai function saja ya. Sekalian praktek function yang dari sebelumnya. Jadi di sini saya ketikkan function cetak array atau menampilkan array, tampil array. Oke, buka kurung tutup kurung, variabel data sama dengan array, buka kurung tutup kurung, begini ya. Oke, di sini saya buat buka kurung kurawal ya. Di sini saya pakai pengulangan, tetapi ini saya pakai pengulangan yang for each. Ada jenis lain lagi dari pengulangan, seperti yang saya buat tutorial sebelumnya tentang pengulangan. Jadi pengulangan itu nggak hanya itu aja, jadi
ada beberapa jenis pengulangan. Yang ini saya praktekkan untuk pengulangan yang lain. Jadi namanya for each, buka kurung, tutup kurung. Kalau untuk pengulangan ini dia lebih simpel ya, karena datanya karena sintaknya, bukan data, sintaknya dia lebih sedikit dari pengulangan yang kemarin saya buat tutorial. S nilai, pakai kurung kurawal lagi. Di sini saya buat echo variabel nilai. Di sini saya praktekin untuk operator penyambungan ya tadi ya. Titik, baris baru ya. Saya buat baris baru BR. Jangan lupa titik koma di sini. Oke. Ini cukup. Tinggal kita masukkan datanya ke array ya. Jadi di sini data array variabel apa tadi itu ya? Variabel data ya untuk array-nya ya. Data array. Ini dia. Untuk memasukkan datanya seperti ini. Kalau saya masukkan data array, contoh data array-nya ya. Contohnya di sini saya kasih contoh nama hewan ya. Kucing, monyet, setelah itu ada yang namanya burung ya, burung, ikan. Oke, kira-kira seperti ini. Jadi array itu mirip-mirip seperti kita pada saat mau input data di tabel ya, untuk database MySQL seperti ini ya. Untuk value-nya. Ini jangan lupa titik koma. Di sini saya akan memanggil function-nya, namanya tampil array ya. Tampil array. Setelah itu tutup kurung, variabel data array. Jangan lupa titik koma. Seperti ini ya. Kita save ya. Save. Di sini saya buka yang namanya array.php. Array.php. Enter. Nah, ini dia. Jadi dia menampilkan nama-nama hewan yang sudah saya inputkan di sini tadi. Oke, kira-kira untuk video tutorial saya cukup sekian dulu untuk penjelasan operator string ya, dan saya tambahin dengan array juga. Oke, cukup sekian. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share, like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru video tutorial dari belajar coding. Oke, ketemu di video berikutnya.